Pagi hari ini di antaranya Romo Yai Mahyar, Romo Yai Mustafa, Romo Yai Anang, Bapak Kiai Haji Taufik Hidayat, Bapak Kiai Haji Dr. Faisal Raja Adib, dan para kiai yang lain, Bunda Aya, Bunda Dr. Sari, Bapak Profesor Yatno, mobil khusus kepada Sohibul Hajat. Pada pagi hari ini Ibu Hajah Rizwano dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan. Semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, wabil khusus melalui pengresa Abah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursyidna wa warahina hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim fi kitabih Fadailu Syuhur li talabi ridha rabbil ghafur wa ammal lamu fi hada syari Allahu. Qala Allah taala ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala ta'ala alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, guru kita menjelaskan bulan Jumadil Tsaniyah. Ada huruf lam di situ, lamnya diartikan dengan allahu, lahun. Ya, lahun itu lalai, lahun itu lupa, lahun itu bisa bermain. Ya. Jadi lupa, ini kebalikannya zikir. Kebalikan daripada zikir. Zikir bisa dibalikannya adalah ghaflah, bisa juga lahun. Nah, ini diangkat oleh guru kita supaya kita semua jangan sampai menjadi orang yang lahun. Jangan sampai orang menjadi lalai, menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita mengutip surat Al-Munafikun ayat 9. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya. Yang diajak bicara adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini ciri ayat yang turun di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum. Jangan sampai membuat kamu lupa. Apa? Harta-hartamu, anak-anakmu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal itu, yang dilalaikan oleh harta dan anak, fa ulaika humul khasirun. Dia adalah menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Ini ayat turun di Madinah. Berkenaan pada waktu itu ada perang di Madinah, perang Tabuk. Ada provokasi yang dilakukan oleh seorang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia memprovokasi orang-orang Madinah supaya tidak memberikan bantuan kepada Rasulullah dan para sahabat yang hijrah, muhajir. Dah, biarin aja. Jangan kasih bantuan kepada Rasulullah dan para sahabat yang ikut hijrah. Biarin, biar nggak tinggal di sini, biar bubar sekalian. Ya, karena mereka-mereka ini adalah terlalu cinta dengan dunia, sayang dengan dunia, maka si Abdullah bin Ubay ini ngajak teman-temannya supaya ayo kita kompak, jangan sampai ngasih bantuan kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang hijrah. Ya, maka turun ayat ini, Al-Munafikun ayat 9, ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ini ayat ini berkenaan dengan peristiwa, ya, asbabun nuzulnya adalah ada provokasi dari seorang yang namanya Abdullah bin Ubay. Ini juga pelajaran buat kita semua. Nah, bahwasanya kita jangan sampai dilupakan. Di sini disebutkan yang pertama amwal, aulad, harta dan anak-anak. Kenapa disebutkan awal harta? Ini karena yang paling banyak membuat orang lupa itu adalah harta. Dilupakan oleh harta. Sejarah mencatat di zaman Nabi Musa ada Korun. Zaman Rasulullah juga ada yang namanya Sa'labah. Sekarang lebih banyak lagi anak buahnya. Nah,
Banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi justru tidak lulus ketika diuji dengan kekayaan. Nah, waktu miskin dia rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin jamaah. Tapi begitu dia kaya, hilang. Nah, ini ujian buat kita semua. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang luar biasa. Yang menjadi contoh buat kita. Sahabat yang terkaya, yang paling kaya. Ya, lebih kaya dari Utsman bin Affan. Lebih kaya dari Abu Bakar. Siapa itu? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi sahabat Abdurrahman harus sahabat yang paling kaya pada waktu itu. Tapi kekayaannya ya, tidak membuat dia lupa kepada Allah. Justru dia sering menangisi hartanya, khawatir, takut harta itu melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang orang yang kaya begini, ya. Orang nangisin hartanya semakin kaya. Harta semakin kaya, dia semakin malah nangis. Ini jarang, ya. Abah Anom menurut satu riwayat pernah Abah Anom dikasih seperangkat kursi, satu set kursi rumahnya. Abah Anom malah nangis. Abah Anom malah nangis dikasih kursi satu set. Kenapa nangis? Kata Abah Anom, kalau ini buat umum nggak masalah. Tapi kalau saya buat rumah saya pribadi di sini, kata Abah Anom, ini bisa jadi hisab nanti di akhirat. Itu yang ditangisi oleh Abah Anom. Nangis karena khawatir kursi yang dikasih oleh ikhwan itu menjadi hisab nanti di akhirat. Ya. Kira-kira sekarang masih ada nggak orang yang dikasih malah nangis? Ini sahabat Abdurrahman bin Auf nangisi hartanya. Begitu banyak, semakin banyak, semakin banyak. Sedangkan dia mendengar salah seorang ceramah Rasulullah ketika berceramah bahwa orang yang paling akhir masuk surga adalah orang yang paling kaya. Siapa yang paling kaya, itu yang paling akhir masuk surga. Kenapa? Hisabnya lama. Maka setelah mendengar ini, sahabat Abdurrahman terus sedekah, terus kasih. Ya. Bahkan pada satu saat, Rasulullah SAW para sahabat habis panen korma. Ya. Para sahabat habis panen korma, tapi tiba-tiba ada seruan dari Rasulullah untuk berperang. Di situ ada perang namanya perang Tabuk. Akhirnya apa? Para sahabat banyak yang ninggalin kormanya, berangkat perang, ngikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perangnya lama, memakan waktu sampai berbulan. Ya. Begitu pulang selesai dari perang, kurmanya udah pada busuk. Nah, sahabat Abdurrahman ini bin Auf ini melihat kesempatan. Nah, ini kesempatan saya supaya harta saya habis. Maka kurma-kurma busuk para sahabat diborong dengan harga normal oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Semua, ayo yang punya kurma busuk, kumpulin, saya beli dengan harga normal. Senang semua para sahabat. Ya. Para sahabat semua senang, akhirnya diborong oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Setelah diborong selesai, Abdurrahman bin alhamdulillah harta saya banyak berkurang. Harta saya banyak berkurang untuk borong korma busuk dari para sahabat-sahabat yang pergi perang. Tapi apa yang terjadi? Enggak lama kemudian ada utusan dari Yaman. Utusan Raja Yaman datang ke Madinah mencari kurma yang busuk. Karena di negeri Yaman sedang terjadi wabah penyakit. Wabah penyakit ini menurut penelitian para dokter ini cuma bisa diobati dengan kurma yang busuk. Nah, akhirnya datang ke Madinah dan dapat informasi utusan Raja Yaman ini bahwa yang punya kurma busuk adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apa? Diborong itu.
kurma busuk yang milik Abdurrahman bin Auf yang borong para sahabat dibeli oleh utusan Raja Yaman dengan harga 10 kali lipat. Ya, dengan harga 10 kali lipat. Ya. Akhirnya kaget juga Abdurrahman. Waduh, mau jadi orang miskin, gagal maning son, gagal maning kalau bahasa kita. Jadi orang miskin malah jadi tambah kaya. Itulah kisah orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya, tidak dilalaikan oleh anaknya. Ya. Maka kita juga mestinya seperti itu. Kita disuruh kerja nyari duit yang banyak. Guru kita pesan, ayo para ikhwan gak usah mikirin pilpres, gak usah mikirin pilkada. Udah nyari duit aja yang banyak. Tapi untuk sedekah. Ya. Nyari duit yang banyak buat sedekah. Bukan buat pamer. Bukan buat poya-poya. Bukan buat macam-macam. Tapi buat sedekah. Ya. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita juga mengingatkan mengutip ayat Al-Qur'an surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Alhaakum membuat kamu lahun, membuat kalian semua lupa apa? At-takasur, ya. At-takasur, banyak-banyakan harta. Ya. Ini juga berkenaan dengan para sahabat saat itu. Terusnya mana, Mbak? Pamer, ya. Banyak pamer-pameran harta. Ya. Banyak-banyakan harta. Mewah-mewahan barang. Ya, megah-megahan rumah. Yang satu pesen pagar semeter, yang satunya lagi semeter setengah, dan lain sebagainya. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Haakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, sampai kalian masuk kubur baru ingat, ya. Ini banyak sekali orang-orang yang at-takasur berlomba-lomba dengan harta kemegahan sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sadar ketika dia masuk liang kubur. Ya. Ini diingatkan keras buat kita semua. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Qala Rasulullah, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min malin labtagha wadiyan salisan wala yamla'u jawfu ibni Adam illa turab." Kata Rasulullah, seandainya anak Adam punya 2 lembah harta emas, punya emas 2 lembah, kata Rasulullah. Ya, labdagha wadiyan salisan, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Ya. Dan memang anak Adam itu tidak akan bisa kenyang kecuali tanah. Jajalin tanah, masukin tanah, baru nyahok aja. Bahasa kita. Jadi manusia memang begitu wataknya, rakus serakah. Ya, yang belum punya pengen punya, yang punya 1 pengen punya 2, yang pengen punya 2, terus seterusnya. Yang belum punya motor pengen punya motor, yang sudah punya motor pengen punya mobil, yang sudah punya mobil pengen punya kereta, punya kapal terbang dan lain sebagainya. Itu watak manusia, ya. Tapi bukan nggak boleh kita jadi kaya, bukan nggak boleh kita ini banyak anak, boleh, ya. Kita semua disuruh kaya supaya bisa sedekah. Tapi yang dilarang itu kita lupa kepada Allah. Jangan sampai melupakan, melalaikan kita kepada Allah. Makanya alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Kita semua ditanamkan zikir, ditalkin zikir. Ya. Dengan kita ditalkin zikir, ya, mungkin belum bisa semua selalu ingat kepada Allah, tapi kita lupa, ingat lagi, putus, sambung lagi. Jadi udah tahu kita kembalinya. Ya. Udah tahu, lupa, ingat lagi, putus, sambung lagi. Ini hebatnya talqin zikir. Ya, ditalqin zikir supaya kita dalam kondisi apapun jangan sampai kita lahun. Ya, meskipun kita
lahun. Tapi kalau kita punya zikir, kembali. Ya, lupa, ingat lagi. Lalai, balik lagi. Inilah makanya guru kita talkin. Ya, talkin supaya kita tidak lupa. Supaya kita tidak lalai. Dengan kita talkin zikir, ditalkin, kita punya benteng, kita punya zikir. Dan juga yang paling penting, kita punya pembimbing. Ada yang bimbing kita, ada yang ngawasi kehidupan kita. Ya. Suatu saat mungkin barangkali kita lagi lupa, kita lagi lalai, kita berada di bibir jurang neraka. Yakin guru kita pasti akan menarik kita, akan menyelamatkan kita untuk tidak kejebur ke dalamnya. Alhamdulillah. Inilah kita pentingnya. Maka ayo kita ajak saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita untuk talqin zikir ini. Ya, penyelamat ya, untuk menyelamatkan kita dari kehidupan dunia apalagi nanti di akhirat supaya kita jangan lalai ya. Ya. Orang kalau tidak talqin zikir ya jangankan aktivitas dunianya, aktivitas akhiratnya saja, sholatnya saja dianggap siul dan tepuk tangan. Ya, udah jelas dalam surat Al-Anfal 335, maka nasolatum indal bait illa muka wa tasdiya. Ya. Orang sholat di depan Ka'bah, di depan Baitullah, tapi kalau tidak ada zikirnya, itu dianggap siulan dan tepuk tangan. Di Baitullah sholatnya. Tapi kalau tidak ada hadir hati ingat kepada Allah, dianggap siulan dan tepuk tangan. Ya. Makanya Rasulullah mengingatkan, kullu syai'in laysa min dzikrillah fahuwa lahun walangibun. Segala sesuatu, segala aktivitas yang tidak ada zikirnya itu adalah main-main dan lalai. Meskipun itu secara dohir lagi sholat, ya, lagi di masjid, lagi di tempat ibadah, tapi tidak ada zikir kepada Allah, main-main. Termasuk orang yang lagi sholat di Baitullah. Ya. Tapi kalau kita zikir, ya, kalau kita di hati kita ada zikir, aktivitas apapun. Jangankan aktivitas yang jelas-jelas aktivitas akhirat. Aktivitas dunia juga kita dihitungnya zikir. Jualan sambil zikir, ngojek sambil zikir, kantor, ya, ngajar. Dan semuanya kalau disertai dengan zikir kepada Allah, itu jadi ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah mendapatkan semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.